Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana keadaan kalian semua di keadaan new normal kali ini? Semoga kalian selalu sehat-sehat saja dan selalu diberkahi di kehidupannya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang topik di 13 nih, yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kenapa sih saya membahas kali ini? Karena saya ingin membahas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau bisa disebut dengan IPTEK. Nah, pengembangan IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, ini mencapai kemajuan sehingga peradaban manusia dari dulu, dari zaman tradisional bahkan belum mengenal teknologi, hingga sekarang yang mengenal teknologi. Nah, pengembangan tersebut ternyata dari situasi yang melingkupinya atau sekitar lingkungan kita sendiri tuh, IPTEK berpengaruh banget untuk di sekitar lingkungan kita sendiri. Nah, IPTEK itu apa sih? IPTEK itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan mengenai teknologi yang terdapat di berbagai bidang. Bidangnya itu mulai dari bidang politik, agama, budaya, sosial, dan maupun yang lainnya bisa dilihat dari IPTEK. Nah, banyak juga nih sektor kehidupan yang dimana membutuhkan dorongan nih. IPTEK ini membutuhkan dorongan dari masyarakat sehingga untuk mencapai kemajuan. Nah, hubungan antara IPTEK budaya dan agama itu ditandai dengan beberapa kemungkinan, yaitu pertama, IPTEK itu memiliki nilai budaya dan agama sendiri. Ketergantungan. Yang kedua, IPTEK itu tidak tergantung dengan nilai-nilai budaya dan agama sehingga menjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan IPTEK tidak dapat dikontrol oleh nilai-nilai tersebut. Yang terakhir, IPTEK itu yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai relasi dialog ketika diperlukan saja. Relasi dialog itu relasi antara percakapan orang dengan orang lain. Itu relasi dialog. Nah, eksistensi ilmu pengetahuan bisa kalian lihat sendiri di sini. Nah, ilmu pengetahuan itu lahirnya dari peradaban modern yang serba diukur, measurable. Nah, perkembangan tersebut diikuti dengan kecenderungan memposisikan ilmu pengetahuan secara pertama itu secara parsial, hakikat, proses, dan nilai guna. Nah, bisa dilihat sendiri kan. Lanjut. Fenomena perubahan tersebut tercermin dalam masyarakat yang sedang mengalami masa transisi. Masa transisi itu istilahnya kayak di new normal kali ini perpindahan kehidupan dari satu ke tingkatan kehidupan selanjutnya, itu masa transisi. Yang pertama itu masa transisi masyarakat berbudaya agraris tradisional menuju masyarakat dengan budaya industri modern. Itu masyarakat Indonesia saat ini yang kita rasain saat ini nih. Itu yang pertama. Yang kedua, masa transisi budaya etnis kedaerahan menuju budaya nasional kebangsaan. Puncaknya secara konvergen menuju satu kesatuan dengan pranata kebudayaan demi tegak kokohnya suatu negara kebangsaan. Nah, nation states atau bisa dalam bahasa Inggrisnya. Nah, yang terakhir ini yang ketiga ya, bukan yang terakhir. Ini masa transisi budaya nasional kebangsaan menuju global. Nah, masa transisi ini kebudayaan Indonesia mengikuti kebudayaan kebarat-baratan.
sehingga kebudayaan kedaerahan itu sudah sangat ditinggalkan. Nah, yang terakhir, batas sempit menjadi terbuka. Batas sempit menjadi terbuka, eklektis namun tetap mentoleransi. Untungnya masyarakat Indonesia itu bisa, ada yang beberapa masih mentoleransi, ada yang intoleransi. Sebagai pluriformitas bagaimana digerakkan oleh paham postmodernisme. Nah, ini prinsip-prinsipnya. Di IPTEK sendiri itu kita jangan langsung berpikir IPTEK ini enggak itu salah. Kita di IPTEK ini diajarkan berpikir secara alamiah. Nah, saya akan jelasin prinsip-prinsip berpikir secara ilmiah di ilmu pengetahuan teknologi yang kita rasakan saat ini untuk kemajuan bangsa Indonesia sendiri. Nah, yang pertama, berpikir secara subjektif itu memandang masalah dengan apa adanya, terlepas dari faktor perasaan, keinginan dan keyakinan. Nah, yang kedua itu berpikir secara rasional. Nah, rasional ini menggunakan akal sehat yang dapat diterima oleh orang lain. Jika kita sendiri tidak berpikir secara rasional dan tidak dapat diterima oleh orang lain, maka orang tersebut tidak akan ngerti. Yang ketiga, berpikir secara metodologis, yaitu dengan menggunakan metode keilmuan yang khas dalam setiap berpikir dan bertindak. Misal, ini contoh dalam berpikir dalam gaya kepemimpinan nih. Berpikir secara metodologis tuh, kepemimpinan kayak gini. Misalnya itu induktif, deduktif, sintesis, hermeneutik dan intuitif. Nah, yang terakhir, berpikir secara sistematis dengan bertindak menggunakan tahapan langkah prioritas yang jelas atau targetnya. Contohnya kita berbuat masalah ke target tersebut. Nah, target tersebut memang salah dan tidak mau mengakui kesalahannya, kita boleh patut untuk menegurnya. Nah, itu merupakan berpikir secara sistematis. Kita berpikir dia salah, ya udah kita boleh menegurnya. Dan kita juga menegurnya dengan tujuan yang jelas, salahnya di mana, letak kesalahannya itu apa, dan kenapa dia bisa berbuat salah. Nah, itu berpikir secara sistematis. Ternyata di Pancasila ini IPTEK itu sama sekali tidak bertentangan. Nah, saya akan jelasin nih. Pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, IPTEK dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, faktor dari dalam, karena Pancasila sendiri itu merupakan landasan atau tubuh bagi masyarakat seluruh Indonesia. Nah, yang ketiga, nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia, mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir seluruh masyarakat Indonesia. Nah, cara berpikirnya tersebut yang saya sudah jelaskan tadi itu tentang prinsip-prinsip berpikirnya. Nah, yang terakhir, pengembangan IPTEK terus berakar dari budaya dan ideologi. Ideologi ini dasar pemikiran bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu, mempribumian ilmu. Nah, bisa kita lihat sendiri pengembangan IPTEK dalam kehidupan berbangsa di Indonesia itu banyak alasannya nih. Nah, saya bahas satu yang saya tertarik, yaitu nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global.
kenapa sih masyarakat Indonesia sendiri itu tidak mau melestarikan kebudayaan daerah, kenapa selalu mengikuti kebarat-baratan? Itu yang terdapat di benak saya. Apakah bangsa Indonesia itu salah atau tidak, atau gimana cara kita berpikirnya dan gimana cara kita mengambil nilai positifnya atau negatifnya. Nah, iptek juga mempunyai dampak negatifnya nih, yang bisa tidak sejalan dengan ketuhanan dan kemanusiaan. Iptek bisa digunakan nih, yang pertama, iptek itu untuk menyakiti sebagai manusia, sesama manusia, seperti peperangan, pengeboman dan terorisme. Nah, ini nih kasus yang sering terjadi di Indonesia. Banyak ketika umat Kristiani sedang melakukan ibadah, aksi pengeboman. Nah, yang kedua, ilmu pengetahuan juga dapat menyebabkan kerusakan alam hayati dan non hayati. Nah, yang ketiga, cybercrime. Ini kejahatan melalui jaringan komputer, bahkan bisa dari handphone kita sendiri nih ada cybercrime-nya. Atau bisa yang lainnya itu sebagai obat-obatan ilegal, persenjata apian ilegal juga bisa menyebar isu sara, isu hoax, berita hoax, atau pornografi dan lain-lain. Nah, yang terakhir ini, merasa hidup tanpa adanya teknologi. Nah, di Indonesia ini nih, ya masyarakatnya tersebut sangat bergantung sekali tentang teknologi, karena apa-apa selalu melewati HP, mengecek HP. Bahkan bisa dibilang kalau dampak positifnya itu bisa digunakan untuk mengerjakan tugas yang bagi pelajar atau mahasiswa, dan yang bagi pekerja itu bisa menyimpan file-file atau data dokumen pekerjaan dan bisa di-save untuk melanjutkan pekerjaan di rumah. Demikianlah presentasi saya tentang topik 13 yang saya bahas tersebut. Mohon maaf bila ada salah kata, dan mohon maaf bila kekurangan kata atau Anda belum mengerti sama sekali tentang saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua.